Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Anak-anak, dengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abkhalu ummati idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya." Umatku yang paling medit, umatku yang paling kikir adalah ketika nama Nabi Muhammad disebut kalian tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kurang beli. Jadi baka anak arani Nabi Muhammad disebut maca sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebab sapa wonge sing kepengen beli disebut bakhil, tidak mau disebut kikir, medit oleh Rasul. Ketika nama Rasul disebut, maka kalian harus mengucapkan kalimat salawat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Arjawi Naum, yang terhormat Waka Kepala Sekolah MTS Arjawi Naum, Bapak Ibu Guru ingkang kula hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waras badan, nikmat hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata hari ini kita tidak diberikan nafas oleh Allah, maka kita tidak akan bisa berjumpa dan tidak bisa merasakan manis dan pahitnya kehidupan, tidak merasakan hangat, panas dan sejuknya cuaca di pagi ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini PR buat guru madrasah, ya, PR buat guru agama. Kenapa? Anak-anak belum kenal dengan Rasulnya, ya. Ini PR Pak Yazid, PR ketika nama Nabi disebut, ajarkan mereka untuk bersolawat, ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita sedang memperingati apa? Memperingati apa? Apa itu Isra Mi'raj? Ayo. Isra
adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Mi'raj adalah naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ngerti? Paham? Baik. Ketika Nabi akan menjalankan Isra, yang berjalan ini nabinya sendiri atau karena Allah? Baik, Bapak tanya, andai kata ada di antara teman kalian yang pagi-pagi tiba-tiba mengatakan, saya tadi malam pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian setelah ke Soekarno-Hatta saya pergi ke Mekah, dan sebelum subuh saya sudah kembali di rumah kemudian sekolah. Percaya tidak kalian? Percaya? Tidak. Padahal zaman sekarang ada pesawat, tetapi kenapa kalian tidak percaya? Karena memang jarak yang sangat jauh. Dari Cirebon ke Bandara Soekarno-Hatta saja memakan waktu mungkin 4 sampai 5 jam. Dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Masjidil Haram mungkin sampai 10 jam. Mungkin. Saya tidak tahu waktu pergi ke sana berapa jam, karena pergi jam 10 tahu-tahu nyampe di sana jam 4 pagi. Saya tidak tahu berapa jam. 9 jam. Itu. Ya, kira-kira segituan, Bu. Nah, Nabi Muhammad pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jarak 767 mil. Naik ke langit sampai ke bumi lagi sebelum subuh. Percaya beli? Apa sebabnya percaya? Manjing akal beli? Masuk akal tidak? Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang tidak lama, sebelum subuh beliau sudah nyampe. Maka itu sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak masuk akal. Lantas kenapa kok pada percaya? Dari sudut pandang mana kita percaya bahwa Isra Mi'raj itu benar terjadi? Ibu kenapa percaya bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dari sudut pandang mana? Maka tidak ada lain kita percaya dari sudut pandang keimanan. Kita percaya karena apa? Yang berkehendak, yang menjalankan Rasul ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Gampang, sebab Gusti Allah tinggal idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, kun jadilah, fayakun maka terjadilah. Itu Allah. Maka sudut pandangnya adalah keimanan. Saya ingat sebuah percakapan orang Yahudi dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di mana orang Yahudi itu bertanya, hal ra'aita rabbak? Wong Yahudi takon, Ali, apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Apa jawab Ali? Lima a'budu limata arahu. Bagaimana mungkin aku menyembah sesuatu yang tidak aku lihat? Yahudi nanya lagi,
Wa kaifa tarahu, bagaimana kamu melihat Tuhan? La tarahul uyun bimusyahadatil uyyan walakin tadrikuhul qulub bihaqaiqil iman. Aku melihat Allah bukan dengan mata kepala saya, tetapi aku melihat Allah dengan keimanan saya. Kalian tidak bisa melihat Allah kecuali dengan keimanan. Baik, anak-anak, ketika Rasulullah ingin pergi akan diisrakan oleh Allah, pertama kali yang dilakukan oleh Allah adalah memerintahkan malaikat Jibril untuk membedah bisik dari syarif, membedah dada Nabi Muhammad dibeleh. Percaya beli? Bagus, harus percaya. Wahada syaku sabitin biturukin as-sahihatin. Nah, pembedahan ini adalah pembedahan yang benar-benar terjadi dengan cara yang sangat benar. Wa huwa haqiqun la yasihu ta'wil. Ini benar terjadi, dibedah oleh malaikat Jibril. Setelah dibedah, istikhraja hadla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya dikeluarkan, hatinya dicuci, hatinya dibersihkan. Bahkan di situ dalam satu riwayat, annahu akhraja min qalbi alaqatas sauda. Dikatakan bahwa di dalam hati Nabi itu ada satu titik daging yang menggantung berwarna hitam. Wa hadhi hafuz syaitan minka. Ini yang warna hitam ini adalah hati di mana setan dapat bagian dari hati Rasul. Dan warna hitam itu, daging itu dibersihkan, dihilangkan oleh malaikat, sehingga hati Nabi Muhammad bersih, suci, tidak ada sedikit pun kotoran. Nah, kalau hati kalian kira-kira bagus tidak? Bagus beli hati sira luca. Bocawat on artinya bagus beli. Artinya anak bagusnya, anak blesak. Ada baiknya, ada buruknya. Inna fil jasati mudghatan, ada daging kempal di dalam tubuh kita. Ketika daging itu baik, maka baiklah perbuatannya. Ketika daging itu buruk, buruklah perbuatan kita. Nah, semuanya pasti tidak akan sebersih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita membersihkan hati? Pertama, kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu, angkat tangan, saksinya Allah. Lima waktu angkat tangan, saksi Gusti Allah. Wis ngangkat mundur maning begitu dengan Gusti Allah. Iya boleh. Sing sembayangi maghrib bebe angkat tangan. Sing sembayangi duhur bebe bangga digebrak-gebrak ning guru angkat tangan. Waduh. Sing beli sembayang angkat tangan. Masya Allah. Laka lanang laka wadon tangannya setengah kabeh maju. Agama apa? Islam pertama apa? Kedua apa? Jadi bakal di sholat di Islam tadi
Islam KTP teman-teman kan Nabi lunganing Sidratul Muntaha oleh sembahyang tekaning kene dia umat raine kaya sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam hati Rasulullah itu anak-anak ada rahmat. Nah, ketika daging hitam yang dibuang itu hilang dari hati Rasul, maka iblis adalah salah satu makhluk Allah, satu-satunya makhluk Allah yang tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah. Amin Allahumma Gusti Allah rada kenelan arep ngupai rahmat eta sembayang bae beli. Salah satu bukti bahwa kalian makhluk Allah adalah ketika kalian mau menundukkan kepala kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk sujud. Makhluk kayak Gusti Allah bukan kalian itu. Sing gawe sirah sapa ca? Dua pangeran beli sirah ca. Sapa? Pernah sujud ning Gusti Allah beli ca? Kapan? Rayaan. Bakal raya kayak beli sujud sirah ca. Bener beli? Bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah anak. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling bersih karena hatinya dicuci dengan air Zam-Zam, bahkan kotoran-kotoran yang ada hilang. Apakah dengan begitu Rasulullah punya hati kotor? Tidak. Rasulullah tidak ada kotoran di dalam hati sejak ia dilahirkan sampai ia diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa dicuci? Apa kata Al-Haji Al-Arif bila Said Ali Al-Habasyi mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahu jadu tuhran ala tuhri. Wa ma akhraja al-amlak, malaikat-malaikat tidak mengeluarkan min qalbihi saking ati kanjeng Nabi Muhammad ada kotoran, walakinnahum tetapi malaikat zatu menambahi tuhran ala tuhrin, kesucian Nabi menjadi semakin suci, suci menjadi semakin suci. Laka kotoran kanjeng Nabi. Tidak ada kotoran di dalam hati Nabi. Berbeda dengan kita yang hatinya masih suka kotor, iri. Ada tidak teman kalian yang punya sikap iri? Sing duwe sikap iri angkat tangan. Sing atie laka sikap iri angkat tangan. Iya ngacung kabeh. Wae ditakoni sembayang lah kasih gelem sembayang. Ingat anak-anak, sikap iri itu adalah sikap yang paling tidak baik. Innal hasada ya'kulu al-hasanat kama ta'kulun nar al-khataba. Sikap iri itu adalah sifat yang bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana ketika api membakar kayu, pratak habis entah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah Nabi Muhammad dibersihkan hatinya, Nabi Muhammad kemudian naik kendaraan. Apa kendaraannya namanya? Burak. Burak itu anak-anak warnanya apa? Burak itu dari kata barik.
Barik artinya teh sangat putih, atau itu dari kata al-barku artinya kilat. Kenapa buraq itu disebut buraq? Karena tepatnya buraq seperti kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam di markabul Nabi sallallahu alaihi wasallam mawaqin mubarakah. Kemana buraq ini melewati wilayah-wilayah yang ia jelajah sampai ke Masjidil Aqsa? Pertama, awalahu ardu zatin nakhlin. Pertama, Nabi Muhammad singgah di satu tempat di mana tempat itu banyak pohon kurma. Faqala Jibril injil fasalli. Jibril memerintahkan Nabi Muhammad turun, kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat. Faqal ya atadri aina shalaita, kata Jibril takkan Nabi Muhammad, Nabi kamu sholat di mana? Qala la, jawab Nabi tidak tahu. Qala shalaita bi Taibah wa ilaiha al-muhajarah. Kata malaikat Jibril, kamu sholat di satu tempat yang dinamakan Taibah, yang sekarang kita dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ana sing pernah dolan ning Madinah, ana beli kapan-kapan dolan ya, sekali-kali turnya ke Madinah, tur maning Borobudur, tur maning Borobudur, orang melek-melek ya, ke Madinah. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan sampailah pada satu tempat. Fasaru hatta ta'ala qamin yarja'una fiya min wa yahsuduna fi yawmin. Ketika Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melihat satu kaum, melihat satu masyarakat di mana yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Ia tanam padi pada saat itu, kemudian ia paneni padi pada hari itu juga. Agama ketika setelah dipanen padi itu keluar lagi buahnya. Pokok Jibril mahadza. Jibril bertanya, apa ini? Kenapa kok habis dipanen tumbuh lagi? Kata Nabi Muhammad. Jibril menjawab, haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanatu bi 700 dhifin wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Kenapa kok orang itu memanen padi hari itu, kemudian kok langsung berbuah kembali padi itu? Ternyata orang tersebut adalah orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Kalian sedang menuntut ilmu, anak-anak. Berarti kalian juga sedang berjuang di Allah. Yang jadi pertanyaan, kalian belajar sungguh tidak? Sungguh tidak? Benar? Benar. Wong sungguh ku kepripin cakek. Ingat, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, ala la tanalul ilma illa bisittatin
Sa'undikan majmu'ya bibayani zakakun wa irsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulul zamani. Syarat untuk mendapatkan ilmu ketika kalian belajar itu ada berapa? 6. Pertama, zakaun cerdas, otaknya waras. Bocah SMPN 1 otaknya waras beli. Benar? Benar waras? Sing waras otaknya angkat tangan. Sing beli ngacung beli waras. Alhamdulillah, ternyata anak SMPN 1 Arjainangun otaknya waras. Yang kedua, irsun. Apa itu irsun? Punya sifat haus, selalu merasa kurang, belajar dan belajar, penasaran terus. Kalian begitu tidak? Begitu tidak? Dolanan HP ya iya. Wes ora bisa dipungkiri, hari-harimu adalah hak. Orang gawa sedaning sekolah, pokok guru nyewat batir dirampas. Ya beli. Yang kedua, wastibarun sabar. Yang namanya belajar tidak cepat ngerti, maka sedikit demi sedikit. At-ta'allum bis-sighar kan-naqshi 'alal hajar wa at-ta'allum bil-kibar kan-naqshi 'alal bihar, kata pepatah. Belajar di waktu kecil sama seperti mengukir di atas batu. Belajar ketika sudah tua sama saja mengukir di atas lautan. Bisa nggak lautan diukiran? Bisa, makanya nggak bisa. Makanya sekarang kamu harus belajar dengan giat, sabar. Wabulghah, ada biayanya. Kamu belajar bayar tidak? Ada ongkosnya tidak? Maka itu syarat. Wa irsyadu ustadin, kalian harus mengikuti petunjuk guru. Kalau guru bilang kamu diam, kamu nurut tidak? Nurut tidak? Sing nurut angkat tangan. Bohong. Bohong. Saya ini ngomong menang-menang masih ngobrol Pak. Nurut ya sing endi sirahe. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah kalian harus mengikuti petunjuk guru. Gurumu diikuti, kata-kata gurumu diikuti, diturut. Nurut enggak kalian sama guru? Yakin? Yakin? Yakin Pak? Baik, alhamdulillah. Yang terakhir, watul zaman, waktunya lama, tidak tepat, butuh waktu yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Nabi berjalan lagi, wawajada ri'an thayyibatan. Ketika Nabi sedang melakukan berjalan menuju Baitul Maqdis, Nabi menemukan bau yang sangat wangi. Faqala ya Jibril, ma hadhihi raihah. Jibril, ambu apa ini, bau apa ini kok harum sekali, kata Nabi.
Qala hadhi raihatul masitati, ini adalah bau dari Siti Masito. Siapa Siti Masito? Ada yang tahu Siti Masito? Yang tahu Siti Masito angkat tangan. Ada tidak yang tahu Siti Masito? Siti Masito itu tukang sisir anaknya Raja Fir'aun. Apa yang terjadi bernama Hitam Situ Binta Fir'aun ketika Siti Masito sedang menyisir rambutnya anaknya Raja Fir'aun, ittaqata al-mustu, sisirnya jatuh. Faqalat, ketika sisir itu jatuh, Siti Masito mengucapkan kalimat Bismillahi ta'isa Fir'aun. Dia ambil sisir itu sambil mengucapkan dengan nama Allah, ta'isa Fir'aun, hancurlah, binasalah Fir'aun. Kata-kata Siti Masito. Faqalat ibnatu Fir'aun, begitu mendengar Siti Masito mengucapkan kalimat Bismillah dan menyumpah Fir'aun untuk binasa, anaknya bertanya kepada Siti Masito, awalaki Rabbi ghairali, Masito, apakah kamu punya Tuhan selain ayah aku? Kata anaknya Fir'aun. Faqalat, Siti Masito menjawab, na'am, iya, betul. Qalat, apa ukhbiru bidzalika abi, kalau iya kamu punya Tuhan selain ayah aku, maka akan aku adukan ke orang tuaku, yakni Raja Fir'aun. Qalat, na'am, silakan. Akhirnya dikabarkan faqala awalaki Rabbi ghairi, kata Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada Masito, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Qalat, na'am, iya, kata Masito. Rabbi wa rabbuka Allahu, Tuhan aku, Tuhan kamu adalah Allah. Bapak, Tuhan kalian adalah Allah. Allahu ahad, Allah Maha Esa. Ketika Fir'aun mendengar bahwa Masito mempunyai Tuhan selain dirinya, sementara Masito punya anak dua laki-laki dan seorang suami dengan dua anak laki-laki. Wa arsala ilaihim farawata al-mar'ata wa zawjaha ayyarji'a an dinihima. Kemudian Fir'aun memerintahkan para pembantunya, para menterinya untuk membujuk Siti Masito agar kembali kepada agama semula, yakni menyembah Fir'aun. Apa yang terjadi? Faqala inni qatilukuma, ternyata Siti Masito tidak mau kembali menyembah Raja Fir'aun. Akhirnya Siti Masito diancam, inni qatilukuma, saya akan bunuh keluarga kalian semua, kata Fir'aun. Qalat ihsanan minka illa in qataltana an taj'alna fi baitin wahidin fatadfinana fihi jami'an. Kata Siti Masito, andai kata kamu benar-benar akan membunuh aku dan keluargaku, maka bunuhlah kami semua, tetapi minta satu syarat, kami dikuburkan di dalam satu tempat. Apa yang terjadi? Akhirnya wa amara bi baqaratin min nuhasin wa uhmiyat, thumma amara hal tilqa biha fiya wa auladuha. Raja Fir'aun menyiapkan kuali yang sangat besar yang andai
kata untuk goreng sapi, kamot. Goreng sirah, kamot. Belum digoreng. Siti Masito gelap. Disediakanlah. Kemudian wa'alku wahidan hatta balahu asghara radi'in fihi. Kemudian satu persatu suaminya dimasukkan ke dalam kuali, digoreng. Kualinya diisi minyak dengan air. Kemudian setelah suaminya, anaknya yang pertama dimasukkan, goreng. Kemudian anaknya yang kedua, yang paling akhir, yang masih nusuk. Ketika itu Siti Masito bimbang, ragu, merasa kasihan kepada anak-anaknya. Kira-kira seorang ibu tega tidak melihat anaknya digoreng di depan matanya? Tega tidak? Tentu tidak. Tetapi apa ketika Siti Masito ragu? Ya ummah qa'i wa la tatakasi fa innaki 'alal haqq wa alqiyat hiya wa auladuha. Anaknya yang kecil ini berkata kepada Siti Masito, "Ibu, ayo terus ngebur. Aja ragu, aja mundur, terus ayo ngebur." Akhirnya dia dan anaknya terjun ke dalam kuali wadah yang dipanaskan oleh Fir'aun. Begitu hebat Siti Masito memegang akidah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ia dan keluarganya dimasak di dalam peti. Apakah kita bisa meniru seperti beliau? Kalian sanggup tidak andai kata diperlakukan seperti Siti Masito? Sanggup tidak? Sanggup tidak? Yang sanggup angkat tangan. Wis masa nasi ngajukan. Yang sanggup angkat tangan, buka wadon. Kita mungkin tidak akan sanggup. Siti Masito yang sebegitu hebat, disiksa, dibakar, digoreng, direbus, diwajan, dikuali besar, masih tetap berpegang kepada Allah. Kita yang diberikan kebebasan untuk beribadah, untuk menyembah Allah, malah tidak menyembah Allah. Aneh tidak? Ngaku Gusti Allah siapa? Ya Gusti Allah. Pangerannya siapa? Gusti Allah. Nabi siapa? Muhammad. Benar tidak? Nanti di dalam kubur kalian akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Apa pertanyaannya? Marabbuk? Siapa Tuhanmu? Jawab, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Andai kata kamu ditanya di sini, bisa tidak pertanyaan-pertanyaan itu? Nah, di sini kalian bisa, ketika di kuburan bisa tidak? Yang bisa angkat tangan. Ingat anak-anak, ini Al-Quran. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ingat, Gusti Allah akan menetapkan sesuatu di dunia dan akhirat kepada kita semua. Apabila kamu di dunia ini beribadah kepada Allah, menyembah Allah, maka dengan sendirinya ketika di akhirat ditanya apapun, kamu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetapi apabila kalian lupa dengan Allah, tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah sholat, maka ketika di kuburan kalian tidak akan kenal dengan yang namanya Allah.
Apa yang terjadi ketika kamu tidak bisa menyebut nama Allah di dalam kuburan kalian? Apa yang terjadi? Munkar Nakir akan memukul kamu terus menerus sampai kiamat terjadi. Gelem di malaikat. Sembayang pada beli gelem tapi kepengen mandi surga. Ya aneh, surga Bapak Nira kan. Bapak Nira dewek turun jelas manding ning ngendi? Iya beli. Bapak Nira sembayang beli bener? Yang bapaknya sholat angkat tangan. Baik, bapakmu sholat. Kalau belum sholat kita doakan supaya sholat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, suka sedekah jariyah, yang sering sedekah angkat tangan. Jumatan yang sedekah. Ya paling sedekah Jumat bayar. Pokoknya tining bayar sih. Nanti rasa sedekah, ya. Ning masjid sedekah beli. Boro-boro sedekah marani masjid beli. Jumatan beli, sing Jumatan angkat tangan. Alhamdulillah masih gelem pada Jumatan. Bagian sembahyang 5 waktu masih blong-blong enggak. Baik. Anak-anak, Nabi melanjutkan perjalanan sunnah ala qaumin tardahur usahum. Ketika Nabi melanjutkan perjalanan, Nabi melihat satu kaum di mana kaum tersebut tardahur usahum. Kepalanya sendiri dipecah-pecah oleh dirinya. Kebayang tidak kalian memecahkan kepala kalian? Nah, Rasul ketika menuju Masjidil Aqsa melihat satu kaum memecahkan kepalanya sendiri. Kullama rudihat adat kama kanat, ketika kepala itu hancur kembali utuh seperti sedia kala. Ini pemandangan yang dilihat Nabi ketika Isra menuju Masjidil Aqsa. Wala yaqturu anhum min zalika syai'un, dan itu terus berlanjut dan tidak pernah berhenti. Pecah lagi kepalanya, utuh lagi, pecah lagi kepalanya, utuh lagi. Wakal Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula'i, siapakah mereka itu? Siapakah mereka yang pekerjaannya memecah kepalanya sendiri, kemudian setelah utuh kemudian pecah lagi, utuh pecah lagi, utuh pecah lagi? Apa jawab malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqaluna ru'usahum 'anis shalah. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia kepalanya merasa berat untuk melaksanakan sholat. Struktur bocah SMPN 1 Arjawi namun bakale digecekin dase. Sing ora gelem sembah ya. Sembayangnya gak masih dorong-dorongan. Daripada ning Gusti Allah pedhi ning guruwe. Bener beli? Bakal Gusti Allah sing nyewot orang perlu. Tapi begitu guru sing nyewot menang, iya beli? Namanya sholat itu nak, kalian harus benar-benar mempersiapkan diri
bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi anak-anak, bahwa siapapun orangnya yang tidak mau melaksanakan sholat, berat untuk melaksanakan sholat, maka ia akan menjadi orang yang seperti dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Apa? Endah kepalanya dipecah utuh dan akan terus berlanjut seperti itu. Mau kalian seperti itu? Yang mau kepalanya dipecah sendiri siapa? Angkat tangan. Ya sembahyang. Kepengen beli makanan tapi malah sembahyang. Sholat yang benar. Anak-anak sekalian, Semacala kamin ala qabalihim rika'un wala adbarihim rika'un. Nabi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba lihat satu kaum ala adbarihim rika'un, ala aqbalihim rika'un. Jalan air kecilnya, anak-anak, Nabi melihat jalan air kecilnya kaum tersebut disumbat. Wala adbarihim riqa'un, jalan untuk buang air besar pun disumbat. Buat kencing disumbat, buat buang air disumbat. Ada sekelompok kaum yang seperti itu, anak-anak. Apa akhirnya? Nabi bertanya, man haula'i, siapa mereka itu malaikat? Haula'i alladzina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma zalamahumullahu syai'an. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau berzakat, tidak mau sedekah. Orang tuamu yang punya sawahnya banyak, angkat tangan. Yang punya bisnisnya banyak, angkat tangan. Orang tuanya yang bisnis, angkat tangan. Baik. Bapak tanya pada zakat, enggak. Kalau tidak zakat, ingat-ingat nanti orang tuamu bakal disumpel. Kalau beli orang tua disumpel. Zakat. Bisnis zakatnya 2,5%. Tani zakatnya berapa persen? 5% atau 10%. Wah, apot kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Semata qaumin baina yadayhim lahmun nadijun. Kemudian Nabi lanjut melihat satu kaum, di mana kaum itu memegang daging yang masak dan bersih. Walahmun akhar nai'un habisun, dan yang satunya daging mentah dan busuk. Waja'alu yakuluna minan nai'al habis, tetapi orang tersebut justru memakan daging mentah yang busuk. Ada daging bagus dimasak matang tidak dimakan, tetapi justru daging busuk yang dimakan. Apa? Mahadza ya Jibril, hadzal rajul min ummatika takunu 'indal mar'a al-halal at-tayyibah wa ya'ti imra'atan khabisatan wa yabitu 'inda hatta yusbih. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang laki-laki yang punya istri di rumah dan itu halal. Dia pergi nginep ning wong wadon sejen, sedurunge subuh balik. Ancam
Kalian mah tidak ya. Kalian mah tidak akan paling dolan yang batur dolan game, main game ya. Pak guru paling takonana. Anak beli guru sing ancam. Tawang tuan ira ancam. Jadi orang-orang yang punya istri halal mencari perempuan yang haram. Atau wal mar'ah atau wadah. Dua laki ganteng ning umah halal masih ngelirik wong lanang anak beli. Nah itulah yang terjadi. Jadi intinya apa? Terus berjalan sampai akhirnya Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha. Apa oleh-olehnya? Sholat. Paham anak-anak? Sholat tidak boleh meninggalkan sholat. Ingat anak-anak, awal ma yuhasabu bihillah yaumal qiyamah as-sholah. Hal pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah besok di hari kiamat adalah sholat. Anak-anak, Bapak tanya, kalian sekarang hidup di alam apa? Setelah mati kalian akan hidup di alam apa? Alam kubur atau disebut alam barzakh. Ada yang tahu alam barzakh itu apa anak-anak? Apa alam barzakh? Barzakh itu artinya pemisah anak-anak. Jadi alam barzakh adalah alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, kamu nanti ketika sudah mati akan hidup di alam barzakh. Apa yang kalian lakukan di sana, tidak ada selain kalian akan merasakan apa yang diperbuat ketika kalian akan hidup. Ketika kalian hidup di dunia ini, alam barzakh ketika kamu masuk ke dalamnya berkata kepada kita, Inni baitul wa'dah. Aku adalah rumahmu sendirian. Inni baitul hurwah. Aku adalah rumah keterasingan. Inni baitul wa'dah. Aku adalah rumah segala bentuk kesengsaraan. Maka kalian di alam barzakh nanti anak-anak, keadaannya tergantung ketika hidup di alam dunia. Kata Syekh Izzuddin, ingkana khairan wa khairan, apabila hidupmu di dunia ini baik, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, maka di alam barzakh pun kalian akan hidup dengan baik, hidup dengan nyaman, hidup dengan aman. Tetapi ketika kalian hidup di dunia maksiat, durhaka, tidak mau menyembah Allah, tidak mau puasa dan sebagainya, maka jangan pernah berharap kalian di alam barzakh akan mendapatkan kenyamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu hal, perintah Allah, aqimus sholat, lakukan sholat, laksanakan
sholat. Ingat anak-anak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, tanqasimus sholatu ala nisfaini, nisfun li wa nisfun li abdi. Dengarkan anak-anak, sholat itu dibagi ke dalam dua bagian. Sebagian untuk aku, kata Allah, sebagian untuk hambaku. Apa yang dimaksud sholat di situ adalah, yang dimaksud dalam sholat di situ adalah bacaan surat Fatihah ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ketika kita membaca kalimat ayat Ar-Rahmanir Rahim, Asna ilayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjung aku, kata Allah. Ketika kita membaca ayat Maliki Yaumiddin, fawwada abdi amrahu, kata Allah, aku adalah raja bagi dia penyembahku dan ia menyerahkan segala urusannya kepada aku, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, abdiku sedang memohon pertolongan kepada aku, kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah, hambaku sedang meminta kepadaku untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah orang yang sholat akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka laksanakanlah sholat sebelum kita disolatin. Cukup sekian saja anak-anak. Minta maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kata saya jika sekalian doa ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatal huddi wa afiyatal jasad wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil ilmi wa sabatan qabla al-maut wa hikmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rizqan min sakarat wa barakatan. Allahumma ja'alna barmatan hudan ajrin min khair wa la taj'alna illa min ahli khair. Allahumma inna na'udzuka wa na'udzuka min al-inna min al-jinni wal insi. Allahumma nawwir qulubana Semua hidayah kama nawaratul qalba bilir al-fitr wa al-jadid wal-ikram. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hujjal mustaqim wa haman barakatan mukarrabin. Allahumma aftah lana hikmatka wa qudratika wa fadail rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mufassir al-asrar, ya fatih al-abwab, ya sami' al-asrar, ya qadi al-hajat, ya mujib ad-da'awat,
افتح لنا أبواب العلم والهدى والسلام في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.